Halo Sobat Ambiar, semoga kalian saat melihat video ini dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita mau membahas film yang berjudul Fall in Love at First Kiss. Penasaran sama alur ceritanya? Yuk tonton videonya dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, cus langsung saja kita ke alurnya. Karena sebuah insiden, Xiangxin dan Zizu malah nggak sengaja berciuman. Jadi ciuman pertama mereka di sini bukan saat pesta perpisahan, tapi saat hari pertama masuk SMA. Dan sama seperti judul filmnya, Xiangxin jadi jatuh hati sama Zizu. Sampai kemudian Xiangxin tahu kalau Zizu adalah siswa nomor 1 di ujian masuk SMA Dunan yang menyampaikan pidato di sebuah acara penerimaan. Bertambahlah bucinlah dia. Tapi fakta menyedihkan bahwa adanya strata kelas membuat Xiangxin gak bisa interaksi sama Zisu. Apalagi di sini, kelas A itu memiliki bangunan khusus yang dilengkapi sama IQ scanner. Jadi hanya yang ber-IQ tinggi yang bisa masuk di sana. Yang IQ rendah kalau maksa bakal kena setrum. Oh iya, Shizu di sini macam upgrade dari Naoki sebelumnya. Karena dia bukan hanya nomor 1 di negaranya, tapi nomor 1 di Asia. Fanbase-nya juga udah gede, dengan pengikut ratusan ribu. Menjelaskan tentang sistem strata kelas. Jadi di versi ini, kesanjangannya beneran teramat jauh. Kelas A disibukkan dengan hal-hal positif, seperti menyelesaikan isu-isu negara, sementara kelas F sibuk mengambil rumah lebah. Waktu berlalu, dan mereka sudah di tingkat terakhir. Melalui lontaran asal Jin, Xiangxin termotivasi memberi surat cinta. Minimal dia bisa jujur sama perasaannya sebelum masa SMA berakhir. Dan penyerahan surat cinta itu tidaklah mudah. Mana bisa Xiangxin dengan sembarangan menerobos bangunan kelas A. Jadilah ia menyusun rencana dibantu oleh sohib-sohibnya untuk masuk kelas A. Saat kelas A simulasi. Dia cuma punya waktu 10 menit buat masuk ke bangunan kelas A. Seperti yang diduga, surat itu mengalami penolakan. Awalnya Xianxin agak lega karena minimal nggak ada saksi mata. Ternyata diwaro dari CCTV dan menggunakan speaker disebut sebagai siswa yang bolos kelas dan membuang waktu 30 detik Shizu yang berharga. Ya, dan tentu berakhir dengan dikerumuni siswa-siswa yang ingin menghujat. Menuju kesialan Xiangxin yang kedua, di mana rumahnya roboh. Di sini beneran kelihatan rumahnya memang udah royot. Mengambil dari versi asli, penyebabnya karena gempa, meski pusat gempanya dari jauh sekali. Jadi memang intinya karena masalah konstruksi bangunannya sih. Pagi harinya dibuka penggalangan dana untuk rumah roboh Xiangxin. Dan ini berakhir dengan ribut sama Shizu. Secara sembrono, Xiangxin bilang akan meletakkan namanya di lembaran yang sama dengan nama Shiyu. Dia ingin masuk peringkat 100 besar yang kemudian setelah ia kembali sadar, ia jadi menyesal dan mau keluar dari sekolah. Xiangxin dan ayahnya akhirnya hijrah ke rumah keluarga Jiang. Mami Jiang menyebut Xiangxin hangat dan bilang kalau dari dulu ia ingin punya anak cewek yang romantis. Dan periang soalnya dia cuma punya 2 anak cowok yang hobi belajar. Lalu muncul ide mau nyomblangin Xiangxin sama anak sulungnya. Tapi buru-buru ditolak Xiangxin. Xiangxin mencoba move on dengan bakar foto, tapi jadi nggak tega karena fotonya ganteng kayak aku. Terus karena berniat membuang selimut dan bantal berdesain foto Zizu, jadi untuk malam ini mau Xiangxin pakai dulu. Lalu pas mau tidur, Xiangxin kaget bantalnya bersuara. Ternyata itu beneran Shizu yang muncul di kamarnya. Akhirnya baru sadar kalau anak sulung keluarga Jiang ini adalah gebetannya sendiri. Shizu sempat shock lihat pernak-pernik di kamar Xiangxin yang pakai wajahnya. Karena dia memang disuruh maminya buat bantu-bantu Xiangxin berbenah. Dia jadi pengen berbenah barang Xiangxin dengan membuangnya. Paginya mereka berangkat bareng naik sepeda, dibantu dengan skenario maksa mami.
Tapi akhirnya Xiangxin diturunkan juga, plus dijelasin peraturan untuk tidak saling kenal. Sama seperti versi lain, Xiangxin dapat cara memeras Shizu agar mau membantunya belajar. Jadi, dia buat kesepakatan dengan manggil Shizu setelah ngirim bukti dia nyimpen aibnya Shizu. Lalu, momen-momen belajar, pas Shizu ngecek buku buat mastiin materi, yang dia temuin malah penuh coretan namanya. Ada juga hitungan nama buat memastikan apakah mereka berjodoh. Kalau hasilnya 0, berarti mereka nanti nikah. Sama Shizu malah dikoreksi. Kalau hitungan ini aja juga salah. Aku rasa Shizu ini cukup sabar ngajarinya. Di persamaan matematika dia pakai perumpamaan sehari-hari. Meskipun beberapa kali Xiangxin beneran bodoh. Terus didukung juga sama wajahnya yang gak ketus banget. Pas Xiangxin berhasil jawab, dia beneran lega. Saat ujian, untuk pertama kalinya Xiangxin serius ngerjain. Dan untuk pertama kalinya Shizu ngawatirin sesuatu saat ujian. Setelah ujian berakhir dan pengumuman peringkat, tiba festival olahraga. Pas pemanasan lomba estafet, entah kenapa Jin sama Shizu jadi bersaing paling lentur. Lalu saat Xiangxin ditanya bakal dukung siapa, dan akhirnya memilih menyemangati Jin, Shizu langsung merasa tertohok melihat Mami Ji yang juga ikut khawatir. Takut anaknya kalah dapetin Xiangxin. Makanya dia nyebarin foto waktu Xiangxin dan Shizu ketiduran pas belajar bareng. Karena pemadatan cerita, banyak hal yang terjadi di festival olahraga. Tersebarnya foto tidur saat belajar, adu argumen Xiangxin dan Shizu yang berakhir dibuka juga aibnya. Lalu ciuman di rooftop. Di rooftop saat Xiangxin bilang mau nyerah sama Shizu. Tapi saat foto tidur tersebar, Shizu nggak ngamuk. Malah godain suruh Xiangxin nyuci pakaiannya. Yang secara nggak langsung, Shizu sendiri yang membenarkan rumor itu di saat yang lain. Dan bilang foto itu cuma editan. Ketua fan klubnya sampai pingsan dong, tahu itu foto asli. Tiba ke ujian masuk universitas, Xiangxin membuat masalah dengan makanan dan jimat buatannya. Ini sialnya Shizu miriplah kayak Naoki lainnya. Jatuh dari tangga, pensil patah, sakit perut, dan ini juga langsung direkap sama batal ikut ujian tahap kedua karena nolongin Xiangxin. Tapi setelah memutuskan batal ikut ujian buat kuliah di Boston, Shiyu jadi membuka diri bahwa selama ini dia nggak tertarik buat nerusin perusahaan ayahnya. Akhirnya, untuk menemukan jati diri Shiyu keluar dari rumah. Alurnya memang dibuat seringkas itu, karena kan emang cuma porsi 2 jam. Sebelum pindah, Shiyu juga sempat buka obrolan sama Xiangxin. Secara nggak langsung, ia cerita kekhawatirannya. Dan dengan gamblang, Xiangxin bilang akan selalu berada di sisi Shiyu. Lalu memasuki kehidupan di kampus. Shiyu yang nggak jadi kuliah di Boston akhirnya kuliah juga di Universitas Dunan. Cuma karena udah beda rumah, Xiangxin jarang ketemu. Hingga akhirnya ia mampir ke tempat kerja part-time Shizu, yaitu di sebuah klinik hewan. Lalu masuk scene pas Xiangxin curiga antara hubungan Shizu dengan Sasui, teman kelas A-nya pas SMA. Xiangxin akhirnya ngebuntutin kencan mereka bareng Jin. Dan ini malah kayak double date. Terus Xiangxin nurut aja disuruh berpose sama Jin. Dan bikin Shizu ngeluarin tatapan menusuk untuk menghentikan Shizu sok-sokan cerita legenda menyeramkan. Terus akhirnya balas dendam selfie sama Sasui. Pada akhirnya Xiangxin bisa kencan juga sih sama Shizu. Lalu berakhir ke motel. Gara-gara ketinggalan bis terakhir. Dan ini salah satu adegan yang membekas banget. Xiangxin mengira Shizu udah tidur. Terus dia bilang di masa depan istrimu pasti bahagia kalau kita nggak bersama. Tolong janji kamu bakal nemuin orang yang menyukaimu lebih baik dari aku. Xiangxin ketiduran. Shizu ternyata belum tidur dan dia balas bisakah kutemukan. Shizu tahu orang yang paling mencintainya adalah Xiangxin. Setelah itu terjadi masalah di keluarga Jiang, ayah Jiang sakit dan Shizu terpaksa mundur dari cita-citanya buat nyelamatin perusahaan ayahnya. Masalah lainnya yaitu hubungan yang mulai merenggang karena Shizu jadi lengket sama Sahui. Xiangxin dan ayahnya pindah rumah.
Xiangxin mengatakan padanya bahwa dia telah menyerah. Ketika dia berbalik, Yu mengatakan aku sayang kamu. Tapi ternyata hanya mengulang ucapannya dulu. Dia menyindir, jadi cintanya Xiangxin hanya segitu dan mau menyerah begitu saja. Xiangxin mengiyakan karena dia sudah lelah dengan cinta beberapa tahunnya yang bertepuk sebelah tangan. Xiangxin keluar dari gedung dan berjalan lunglai. Makanan itu ditinggalkan begitu saja. Lalu dia berlari kencang sambil menangis histeris. Tapi bukan karena akting Lin Yun. Nangisnya kayak anak-anak jadi aneh gitu. Adegan pindah rumah Xiangxin membuatku sedih kesal. Di sini adiknya si Yu nangis loh. Beberapa waktu kemudian, Xiangxin telah menjadi perawat yang setiap menyuntik pasiennya selalu teriak-teriak. Banyak pasien yang tidak mau disuntik olehnya. Salah satu perawat yang dulunya ketua fan club memotret Xiangxin. Ketua perawatnya, si penyanyi cantik yang melantunkan Haninya Kara dulu dalam versi Taiwan. Suatu kali Xiangxin yang masih nge-stalking akun medsos Shizu melihat postingannya yang menarik. Dia akan berbicara lagi di panggung sekolah yang lama. Xiangxin begitu rindu untuk melihat lagi, sehingga pergi ke sana walaupun ragu-ragu, dan melihat Shizu yang sendirian. Disinilah menjadi ending yang manis untuk mereka berdua. Ada kilas balik seperti di Our Times. Bagaimana perlakuan dan sikap Shizu yang tidak ditunjukkan pada Xiangxin. Diiringi lagu yang sangat asik didengar. Lalu film pun tamat.